Pak Lasarus, nanti Mbak setelah acara konsolidasi 7 jam nih nggak makan-makan, kue aja nggak ada, cuman ada air putih. Jadi kalau yang di sini juga belum dapat makanan atau belum terima makanan atau belum kenyang, mungkin baru snack, sama saya juga belum makan sama ketua DPD. Katanya nanti Mbak, habis ini Mbak makan, dari sini saya ke Pontianak, besok dari Pontianak saya ke Singkawang, nanti di Pontianak Mbak mau makan lagi juga boleh katanya. Jadi wah itu ngerayu saya supaya tenang Mbak, saya kasih makan tapi selesaiin dulu acaranya. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, para struktural dan kader-kader PDI Perjuangan, perlu diingat bahwa PDI Perjuangan punya target untuk memenangkan lagi ketiga kali PDI Perjuangan. Siap? 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 Ingat, pemilu tinggal sebentar lagi. Pemilu tetap akan dilaksanakan insya Allah 14 Februari tahun 2024. Kampanyenya itu dimulai tanggal 25 November sampai dengan 10 Februari. Kampanyenya itu cuma 75 hari. Jadi untuk yang hadir di sini, yang nantinya apa sekarang ini incumbent ataukah sekarang ini ingin jadi bacalek, itu sudah mulai harus turun ke lapangan, turun ke lapangan untuk ketemu dengan rakyat. Mbak, gimana caranya Mbak? Saya belum tentu jadi caleg, baru bacalek. Kemenangan kita nantinya insya Allah adalah kemenangan kita semua. Jadi janganlah kemudian kita ini merasa egois. Saya nggak mau kerja buat partai karena nggak jadi caleg. Saya nggak mau kerja buat partai, belum tentu nanti di pilkada saya dicalonkan. Saya nggak mau kerja buat partai, gini-gini aja nggak punya jabatan. Sekarang semuanya yang mengaku merasa kader PDI Perjuangan sudah tiba saatnya kita ini harus turun ke lapangan, memenangkan partai, memperjuangkan partai, dan harus menang di tahun 2024. Siap? Siap? Yang hadir di sini ini pernah nggak sih dulu merasakan PDI Perjuangan kalah? Angkat tangan. Yang sudah jadi struktural partai atau kader PDI Perjuangan tapi dulu kita masih kalah, ada nggak? Nah, ini pasti kader-kader lama nih, struktural lama, ada yang pernah ngerasain PDI Perjuangan kalah. Enak nggak jadi kalah? Enggak kan? Enakan jadi pemenang atau jadi yang kalah? Nah, jadi kalau kemudian walaupun nggak jadi caleg, walaupun belum dapat posisi Mbak, saya cuma anggota aja, tapi sebagai anggota dan orang yang punya KTA PDI Perjuangan akan lebih merasa lebih nyaman kalau partainya itu adalah partai pemenang daripada partai yang kalah. Betul atau enggak? Betul kan? Nah, jadi ini kesempatan bagi kita untuk bisa memperjuangkan dan membuktikan bahwa PDI Perjuangan lah yang nantinya insya Allah akan hat-trick 3 kali, menang lagi dan sebagai pemenang Pileg dan Pilpres. Gimana sih Mbak caranya menang? Tadi sepanjang perjalanan kenangan saya di Sintang ini dengan Pak Ketua DPD, saya bilang pertama, kita tuh harus solid. Yang kedua, kita itu harus merasa bahwa diri kita itu adalah keluarga besar PDI Perjuangan. Nggak boleh sendiri-sendiri. Jangan kemudian saling mengadu di antara kita. Karena apa? Kita hanya bisa menang kalau kita merasa sebagai satu keluarga besar PDI Perjuangan, menjadi satu persaudaraan dan memenangkan partai ini di Pileg dan Pilpres tahun 2024. Jadi yang nggak mau masuk dalam barisan, yang mau ke kanan sendiri, mau ke kiri sendiri, nggak usah ada di PDI Perjuangan. Kita buktikan bahwa kita partai besar dan
mampu dan bisa memenangkan partai ini kembali pada tahun 2024. Siap? 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 Ini nggak main-main. Musuh kita itu bukan di internal kita. Musuh kita itu bukan di dalam kita. Musuh kita itu adalah di luar kita. Semuanya nggak mau PDI Perjuangan menang lagi. Semuanya mau merebut kursi kita. Semuanya itu nggak mau ngalah sama kita. Dan apakah kita mau ngalah? Tidak, 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 tidak. Jangan pernah mau ngalah. Perjuangkan partai ini untuk kita, untuk keluarga besar kita, keluarga besar PDI Perjuangan. Siapapun yang berada di sini, siapapun yang merasa PDI Perjuangan harus dan wajib memenangkan partai ini 3 kali, sekali lagi 2024 dan sekali lagi selanjutnya untuk PDI Perjuangan. Siap? Saya yakin kalau kemarin itu, sebelumnya itu PDI Perjuangan itu, Mbak Kalbar ini kacau. Begini. Iya, saya tahu. Gini, saya tahu. Sudahlah, tidak usah kita bicarakan masa lalu. Kita perbaiki ke depan. Kita perbaiki masa depan kita. Jangan sia-siakan 2 kali kemenangan kita ini bukan karena kita itu seneng-seneng, santai-santai. 2 kali kemenangan kita itu dengan keringet, dengan energi yang gak gampang. Apa kita rela kemudian kita berikan kemenangan ini kepada yang lain? Enggak kan? Tidak kan? Nah, karenanya kedatangan saya di sini adalah untuk konsolidasi. Konsolidasi itu apa sih? Bukan cuma seremonial ketemu aja, tapi bagaimana kita menyatukan pikiran kita, bagaimana kita menyatukan hati kita, perasaan kita, bahwa kita memang mau menang, bahwa kita siap untuk menang, bahwa kita siap untuk tempur, bahwa kita siap untuk kerja ke lapangan bersama rakyat. Tanpa rakyat, pemimpin itu bukan siapa-siapa. Jadi mulai hari ini turun ke lapangan, solid, kerja untuk partai dan menangkan partai ini. Mbak, kan ini susah Mbak, ini masih 1 tahun lagi lah, nanti aja Mbak, santai dulu, nanti aja Mbak, bulan November pas saya udah pasti menjadi caleg, pas saya udah jadi struktur. Waktunya itu kalau dibilang cepet, kalau dibilang masih lama, tapi nggak mungkin kita nunggu terus. Ini Kalbar ini yang dulunya sempat merah, kemudian nggak jadi merah lagi, harusnya sudah punya target berapa yang harus menang, bagaimana mempertahankan, bagaimana penambahan kursinya, bagaimana kemudian daerah-daerah yang kemudian kemarin belum menjadi pegangan kita menjadi pegangan kita, mana yang abu-abu, mana yang bukan wilayah kita, itu sudah ada petanya. Saya udah baca peta Kalbar. Dan kalau dulunya di beberapa daerah itu belum kompak, belum solid, sekarang kita harus satu barisan. Karena kemenangan ini bukan cuma untuk Mbak Puan, bukan hanya untuk Ibu Ketua Umum, bukan hanya untuk Pak Lasarus. Kemenangan itu untuk kita semua. Ini semua yang pakai baju merah dan nggak pakai baju merah tapi ngaku simpatisan atau kader partai akan merasakan manfaatnya kalau kita menang. Menang itu bukan hanya untuk kita, bukan hanya untuk diri kita, tapi kemenangan kita akan kita berikan dan kita persembahkan kepada rakyat. Bagaimana kita memperjuangkan rakyat sehingga mereka kembali percaya dan memilih PDI Perjuangan kembali untuk memenangkannya. Ini yang semangat yang seperti ini yang saya muter-muter hampir setiap minggu tuh 2 kali saya muter ke daerah. Padahal Sintang Kalbar itu bukan dapil saya. Dapil saya itu di Jawa Tengah. Ke dapil saya aja saya jarang banget. Saya tuh muter-muter
Waktu itu saya ke Sumatera Selatan, ke Madura, ke Bandung, sekarang ke Kalimantan Barat. Ke dapil saya tuh saya jarang banget. Kenapa? Saya ingin memberikan semangat kepada seluruh keluarga besar PDI Perjuangan saya. Saya ingin membuktikan, saya ingin memberikan harapan. Harapan apa sih Mbak? Kita ini kan semua sayang sama ketua umum, saya enggak? Saya enggak sama Ibu Mega. Nah, tapi kan Ibu Mega nggak mungkin datang ke Sintang, datang ke Pontianak, datang ke Singkawang, muter-muter. Karena kita sayang, kita jaga kesehatannya. Saya juga sebagai anaknya mengatakan, datang ke acara-acara yang lebih penting, yang mana diperlukan kehadiran ketua umum. Jadi ya udah, kalau gitu ditugaskan Mbak Puan, Ketua DPP, Ketua DPR RI untuk bisa muter-muter ke daerah-daerah, ketemu dengan DPC, ketemu dengan DPD untuk memberikan semangat dan harapan bahwa kita siap untuk menang, kita mampu untuk menang. Saya ini cucunya Bung Karno. Salah satu hal yang membuat saya itu tahan banting, pergi ke daerah sampai berkali-kali, berhari-hari, hampir setiap minggu saya ada di daerah, bukan hanya karena saya anaknya ketua umum punya kewajiban untuk muter-muter, bukan. Ibu saya itu, ibu ketua umum selalu mengatakan, biasanya orang yang kemudian mau masuk PDI Perjuangan dan cinta PDI Perjuangan, biasanya salah satu alasannya adalah karena pengagum dan pencinta Bung Karno. Bener atau enggak? Iya kan? Pengagum atau pencinta Bung Karno. Apakah itu kakeknya, apakah bapaknya, ibunya, saudaranya, neneknya, atau siapapun, pasti pencinta Bung Karno. Betul atau tidak? Nah, jadi kalau saya muter-muter, saya kemana-kemana, itu juga untuk nunjukin, oh ternyata setelah Bung Karno ada Ibu Mega, setelah Ibu Mega masih ada lagi cucunya yang punya semangat yang sama untuk membangun bangsa ini, untuk mensejahterakan rakyat, untuk membangun bangsa ini. Bersama siapa? Ya PDI Perjuangan. Ini wadahnya. Di Kalimantan Barat ini alhamdulillah Pak Yai tadi yang baca doa, saya bilang sama Pak Lasarus, alhamdulillah PDI Perjuangan sekarang yang baca doanya dari NU, ya Pak, dari NU, ya Mbak, ya kan NU ya, Ketua PCNU, alhamdulillah saya bilang, ini kan Kalbar kan mayoritas bukan Muslim, tapi tadi yang baca doa Kiai dari NU, saya bilang alhamdulillah PDI Perjuangan sekarang yang baca doanya walaupun di Kalbar dari PCNU, iya Mbak, kita sekarang udah sinergi, kita sekarang hubungannya baik dengan NU. Ini perlu, kita itu perlu tetap membangun toleransi beragama, membangun komunikasi dan sinergi dengan semua umatnya. Mau dari mana, mau Islam, mau Katolik, mau Kristen, Hindu, Buddha. Partai ini adalah partai yang beraneka ragam, Bhinneka Tunggal Ika, dan terdiri dari semua agama. Dan saya bangga bahwa partai sebesar ini kemudian mengedepankan toleransi beragama walaupun di Sintang, Kalimantan Barat. Mbak, nanti kita akan tetap melakukan sinergi dengan PCNU yang ada di sini. Iya, sinergi itu bukan karena ini mau tahun politik, bukan. Sinergi ini karena kita memang harus bersama-sama membangun bangsa dan negara. Bangun kesadaran masyarakat bahwa kita ini bersaudara. Bagaimana membuat bangsa dan negara ini adem, ayem. Mau tahun politik, mau nggak tahun politik, ya tetap adem ayem. Bisa duduk bareng-bareng kayak gini, bisa ngobrol-ngobrol, bisa bercanda, bisa berbagi. Ini yang paling penting dari membangun bangsa dan negara. Tidak terpecah-pecah, tidak terbelah-belah. Dan ini merupakan cita-cita dari founding father saat beliau memerdekakan bangsa itu. Dan ini tanggung jawab PDI Perjuangan. Setuju ya? Jangan sampai tahun politik ini memecah belah kita. Tahun politik adalah satu
satu pesta demokrasi 5 tahunan yang memang kita harus hadapi. Namun jangan membuat kita terpecah belah. Jadi nanti kalau kemudian kita turun ke lapangan, kita harus berbaur dengan masyarakat, tetap kedepankan rasa bersaudara, rasa persatuan dalam membangun bangsa dan negara. Menang harus, tapi menjaga persatuan dan kesatuan itu adalah kewajiban bagi kita semua. Setuju? Jadi siap-siap. Ini sekarang mekanisme partai sudah akan dilaksanakan. Pelaksanaan pematangan bacalek sudah mulai akan dilaksanakan. Jangan berkecil hati kalau kemudian namanya misalnya nggak masuk. Masih ada tempat lain dan masih ada kesempatan lain yang akan kita lakukan. Apapun, semua kader partai, simpatisan, struktur partai adalah keluarga besar PDI Perjuangan yang memang harus menyatu. Karenanya pada kesempatan ini saya minta kepada seluruh struktural kader dan simpatisan di seluruh Kalimantan Barat, menangkan sekali lagi PDI Perjuangan pada Pileg dan Pilpres tahun 2024. Siap. Nah, bukan sayanya nggak mau manjang-manjang, tapi saya harus berangkat ke Pontianak. Ini udah jam berapa Pak Ketua? Jam 5. Udah jam 8. Bandaranya tutup jam 9. Kalau lebih dari jam 9 Mbak Puan nggak bisa berangkat, harus nginep di Sintang. Padahal acaranya besok udah numpuk di Pontianak dan Singkawang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Kami mohon kepada Ibu Puan untuk tetap berada di tempat, karena selanjutnya kita akan memasuki acara penyerahan cindramata kepada Ketua DPP PDI Perjuangan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sintang. Kepada Bapak Jeffrey Edward SMSI, kami persilakan. Semoga sampai pemilihan negatif selamat dan sehat. Kami juga berterima kasih kepada Ketua Komisi 5 DPR RI sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada anggota DPR RI, Ketua DPC PDI Perjuangan dari Kabupaten Melawi, Kabupaten Siadau, Kabupaten Sintang, dan juga Bawaslu, serta seluruh kader PDI Perjuangan semuanya yang telah hadir. Kami atas nama panitia memohon maaf
panitia yang sudah menunggu dari jam 12 siang tadi, luar biasa sekali. Mana kakak? Ke situ tadi. Lo fotonya. Kami mohon kepada kita semua untuk memberikan ruang kepada Ibu Tuan, karena Ibu sedang bertugas menuju ke bandara. Ada tuh. Terus ya. Dari